Kita tuh selalu berpikir dunia ini enak-enak aja. Enggak, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Antum pikir bersahabat dengan para nabi? Enggak bersahabat dengan para nabi. Kita tahu bagaimana ceritanya Nabi Adam alaihissalam. Beliau diturunkan ke muka bumi ini. Bertahun-tahun ingin punya anak, nggak punya anak. Akhirnya punya anak. Tapi ternyata anaknya dibunuh sama kakaknya. Bayangin, gimana bapak dapat ujian ketika Qabil membunuh Habil. Gimana perasaan ayah? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Adam yang sebelumnya merasakan nikmat surga kemudian tinggal di muka bumi ini. Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Allah kasih ujian di istrinya sendiri. Istrinya yang satu rumah nih sama anaknya nggak nurut. Ditambah kaumnya. Beliau berdakwah 950 tahun, jemaah. 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kecuali sedikit. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan 80 orang, jemaah. Bayangkan ya, 950 tahun yang beriman hanya 80 orang. Gimana? Beliau sabar. Nabi Ibrahim diuji sama orang tuanya. Kasih ujian nih. Menghadapi orang tuanya. Didakwain orang tuanya, malah dimarahin anaknya. Jadi antum ketika mendapatkan ujian tersebut, antum mendakwain orang tua, anak dikucilkan ustaz, anak dimaki, anak ini itu. Nabi Ibrahim nabi. Diusir sama bapak. Nggak cukup diusir, dibakar sama kaumnya. Dibakar tuh Nabi Khalilur Rahman. Artinya memang perlu ujian itu. Dan perlu kesabaran. Sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi. Udah dibakar, selamat. Selesai ujiannya? Enggak. Nggak dikasih anak sama Allah. Minta anak. Rabbi habli minas salihin. Nggak dikasih. Besok minta lagi Rabbi habli minas salihin, nggak dikasih. Tiap hari 1 tahun udah berdoa nggak dikasih. 10 tahun berdoa nggak dikasih. 30 tahun berdoa belum dikasih. 40 tahun berdoa belum dikasih. Baru dikasih umur 86 tahun. Baru dikasih. Sabar gitu. Dan kita yakin Allah tidak pernah ingkar janji. Pasti dikabulkan. Nah, Allah pasti mengijabah doa hambanya. Tapi ijabah dari Allah itu tidak selalu yang dipinta dikasih. Ada orang yang doa minta sembuh, sampai mati nggak sembuh. Kita lihat. Kan katanya Allah janji ngabulkan doa. Tadi dikabulkannya doa itu 3. 1 dari 3 hal. Kita lihat ada orang-orang berobat ke sana, berobat ke sini, sampai berangkat ke Mekah, umroh, haji, minta supaya Allah kasih kesembuhan, sampai meninggal dunia nggak sembuh. Apakah berarti doanya tidak dikabulkan? Dikabulkan. Asalkan syarat dan ketentuannya terpenuhi. Saudara-saudara kita di Gaza, bukankah hampir setiap Jumat kita doakan bersama-sama? Sebagian kita mendoakan secara pribadi. Tapi kenapa sampai sekarang seperti itu? Tadi Nabi Ibrahim baru dikasih umur 86 tahun. Baru dikasih. Alhamdulillah. Walaupun anak yang pertama ini bukan dari Sarah. Sarah itu jamaah, kalau baca sejarah ya, disebutkan tidak ada wanita yang lebih cantik dari Sarah setelah Hawa, istrinya Nabi Adam. Makanya kisah bagaimana Raja Mesir itu menginginkan Sarah ini cantik sekali. Akhirnya Sarah merelakan budaknya dikasihkan ke Nabi Ibrahim, Hajar. Lahir ini anak yang ditunggu-tunggu. Kata Allah, taruh di Mekah. Orang tua itu ingin nimang-nimang anaknya, taruh di Mekah. Dibawa nih dari Palestina ke Mekah. Belum ada tuh Ka'bah, belum dibangun.
diletakkan di sana. Dikasih satu wadah air dan satu tempat kurma. Terus Nabi Ibrahim pulang. Kata Hajar, loh kok ditinggal di sini? Ada apa? Akhirnya Hajar tanya kepada Ibrahim, ilaman takiluna? Ibrahim, engkau titipkan kami ke siapa di sini? Engkau serahkan kami ke siapa? Nggak ada siapa-siapa di sini. Jalan Nabi Ibrahim, naik kendaraannya tanpa jawab. Jadi orang tua itu kadang-kala mau noleh itu sedih, jangan. Makanya kalau antum nyambangin anak di pesantren ya, kadang-kala ya, kalau udah naik mobil tuh ya Allah, noleh, aduh, nggak kuat turun lagi dari mobil. Iya, kadang-kala nggak sabar. Nabi Ibrahim nggak noleh. Tentu beliau harus menyabarkan dirinya. Terus beliau jalan. Tanya lagi, ya Ibrahim, ila man takiluna? Ibrahim, kau titipkan kami ke siapa? Ini bayi masih kecil. Aku perempuan, nggak ada siapa-siapa di sini. Terakhir kayaknya salah pertanyaannya. Akhirnya Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu dengan ini? Kata Ibrahim, nah. Kata Hajar, idzan la yudayyi'una, berangkat kau Ibrahim, berangkat. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita di sini. Ini keyakinan yang harus ada di diri kita. Ketika Allah berikan ujian kepada antum, yakin ujian itu sudah ditakar sesuai kemampuan antum. Loh, kenapa ada orang yang bunuh diri? Kita juga sabar dia. Nggak ada ceritanya Allah memberikan bala di luar batas kemampuan manusia. Kemudian dia mengatakan, lebih baik saya bunuh diri. Nggak ada. Allah sudah takar. Cuma masalahnya tadi iman. Iman seseorang. Nabi Ibrahim tinggalkan jamaah. Udah berangkat beliau ke Palestina. Ditinggal nih anak. Nggak tahu gimana ceritanya. Kalau sekarang masih bisa video call apa, nggak tahu ceritanya. Benar-benar pasrah sama Allah Azza. Beliau berdoa, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sana, ya Allah. Berikan rizki kepada mereka, ya Allah. Berikan buah-buahan kepada mereka. Jadikan hati manusia, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati sebagian manusia condong ke sana, ke lembah yang nggak ada apa-apa. Makanya kenapa sekarang condong 3 juta lebih manusia ke Mekah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Dan kenapa kita yang di sini kepengen ke Mekah? Nah, itu doanya Nabi Ibrahim. Berangkat Nabi Ibrahim ke Palestina. Sekali-kali beliau nyambangin. Datang. Beliau datang naik buruk. Datang ke Mekah, nyambangin Ismail. Ismail sudah remaja. Udah besar. Orang tua itu kalau punya anak sudah bisa bantu orang tuanya, ya, nolong orang tuanya. Senang dia, bangga, masya Allah, barakallahu fiik, ya. Senang sekali, bahagia sekali dia dengan anaknya. Tahu-tahu mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Allahu Akbar, gimana aja mah. Antum suruh korban sapi aja, kambing atau sapi, aduh Ustaz, lagi serat rezeki. Kemarin baru beli mobil Ustaz. Kemarin baru beli mobil. Suruh kurban nanti lah Ustaz, tahun depan insyaallah. Allahu Akbar jamaah. Antum bisa lihat Nabi Ibrahim mengatakan kepada, dengan berat tentunya, ya bunayya. Baru datang ketemu sama putranya, ngomong. Pagi harinya ngomong sama anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Aku mimpi anakku, aku nyembelih engkau. Fanzur madza tara. Coba engkau pikirkan gimana pendapat. Gimana bapak suruh nyembelih anaknya. Antum sekarang untuk menyembelih hewan kurban aja, gimana kecintaan antum kepada harta. Wa uhdiratil anfusus syuh, jiwa kita itu bakhil jemaah. Bakhil. Padahal kita tahu harta kita akan kita tinggalkan. Tapi ditanamkan kecintaan kepada harta.
Ini anak yang ditunggu 86 tahun, yang kemudian anak itu tumbuh besar, tahu-tahu disuruh sembelih. Nabi Ibrahim kerjakan, ngomong sama anaknya. Siapa yang perlu sabar, bapak apa anak? Nah, dua-duanya aja. Itu Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, laksanakan diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang sabar, insyaallah ayahku. Laksanakan. Masya Allah jemaah. Itu Nabi Ismail. Dan disembelih sama Nabi Ibrahim. Bukan pura-pura ya. Kayaknya mau datang ganti, nggak ada. Kita kan kalau sekarang dengar ceritanya kan Allah ganti, nggak kayak gitu. Jadi dibawa beneran. Bagaimana Nabi Ibrahim merasa dia akan ditinggal sama anaknya, dan anaknya meninggal dunia di tangan bapaknya. Kita aja dengar anak kita meninggal dunia, sedih, tabrakan. Gimana sekarang akan jadi cerita Nabi Ibrahim sepanjang hidupnya engkau nyembelih anak. Itu berat ya, dibawa, diasah itu belati supaya tidak terlalu sakit. Allahu Akbar jemaah. Diletakkan di lehernya, nggak bisa jemaah. Artinya benar-benar disembelih, bukan pura-pura gitu. Enggak. Allah gantikan dengan domba. Qad saddaqtar ru'ya. Sudah engkau benarkan mimpimu. Ujian dari Allah. Dan Nabi Ibrahim mampu melaksanakan itu ujiannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar balanya itu para nabi. Jadi yang bicara sabar itu Nabi Ibrahim sabar ketika dia mendakwain ayahnya, dibakar sabar, nggak punya anak sabar. Kemudian setelah itu punya anak disuruh pisah sama anaknya, sabar. Sampai kapan sabar? Sampai mati. Sampai mati. Berat ya Ustaz ya. Tapi ingat, fa inna ma'al usri yusra. Itu yang membuat kita jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama, ma'a itu bersama. Kadang-kadang diterjemahkannya sesudah. Ada yang sesudah, tapi ini bersama. Fa inna ma'a. Ma'a itu artinya bareng, datang bareng dia. Kadang-kala antum datang sama siapa? Sama kemudahan. Di mana? Ini belakang. Bareng mana datang. Kita kadang-kala nunggu itu gak sabar. Kayak tadi yang nunggu hadiah itu. Ternyata datang gitu hadiah gitu. Datang. Ada Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa. Gimana jemaah? Antum bisa bayangin ujian yang Allah berikan kepada Bani Israel. Fir'aun yang berkuasa. Yudhabbihu abna'ahu. Itu bayi lahir disembelih. Laki sembelih. Gimana ibunya? Gimana orang tuanya? Ketika mau lahir sudah ditunggu sama bidan-bidan. Ditungguin. Yang hamil-hamil dikasih tanda. Hamil-hamil. Kapan lahiran? Datang. Laki sembelih. Disembelih. Bukan dibuang apa disembelih. Yudhabbihu. Yang perempuan dibiarkan hidup. Dijadikan budak sama Fir'aun. Na'udzubillah. Dan Nabi Musa dapat ujian itu. Kemudian kita tahu Nabi Musa sejak lahir dibuang sama ibunya. Bayangin. Kemudian dirawat sama Fir'aun. Lalu kejadian beliau melerai seseorang yang bertengkar, kemudian meninggal dunia. Lalu Nabi Musa meninggalkan Mesir, hidup mengembala kambing. Itu perjalanan gak tahu Nabi Musa mau kemana. Sudah meninggalkan Mesir sudah. Kemana nggak tahu. Tapi di sini orang yang beriman. Udah, engkau jalanin. Jalan aja. Nanti gimana? Allah akan kasih solusi. Tapi tadi kita perlu sabar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada cerita dalam kitab Al-Mustaghithin Billah, orang-orang yang hanya meminta pertolongan kepada Allah. Ada cerita Abu Sufyan, Abu Hassan, ya. Dia itu punya utang. Nah, sebagian kita ini hidup dengan hutang. Siapa yang nggak punya hutang? Masya Allah, alhamdulillah, masih muda antum. Anak kasih hadiah. Nanti udah keluarga? Oh belum kan? Ya, nanti kalau sudah keluarga, mudah-mudahan nggak punya utang juga. Nah, anak ketika bujangan, alhamdulillah jamaah nggak punya utang. Nikah langsung punya utang. Tadi ada mau cerita tentang cerita yang disebutkan dalam kitab Al-Mustaghithin Billah tentang seorang yang terlilit hutang, yang namanya Abu Sufyan atau Abu Hassan, ya. Yang akhirnya istrinya ngomong, "Bang, aku mohon engkau jangan minta tolong sama siapa-siapa." Malu gitu. Kau minta tolong sama Allah aja. Dia udah. Akhirnya dia berdoa. Allah kasih solusi. Dan di antara solusi yang Allah berikan, yang kadang-kadang nggak masuk akal. Kan Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena Abu Hassan atau Abu Sufyan ini orang yang baik, terkenal. Akhirnya ada orang datang dari Khurasan mau haji. Dia titip duit sama dia. Dia ngomong, "Kau pakai nggak apa-apa, tapi nanti waktu butuh kau berikan kepada aku." Akhirnya dia lunasin utangnya. Alhamdulillah selesai. Tahu-tahu datang musim haji, dia minta lagi duitnya. Kata Abu Sufyan, "Tunggu ya, besok." Besok ngapain? Wallahu a'lam. Besok kata dia. Kan biasanya orang kalau punya utang ditagih apa? Nah, tarsok. Oh, entar tarsok ya, bentar besok. Selalu gitu kan. Ini Abu Hasan ngomong besok, Masya Allah. Akhirnya dia cerita sama istrinya, "Udah bang, aku minta tolong, kok jangan minjam, jangan minta tolong sama orang, minta sama Allah sudah." Akhirnya malam hari itu jemaah, dia sholat, dia minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, setelah dia doa sebelum subuh ini, sudah ya mau masuk waktu subuh, dia keluar dari rumahnya. Dia naik kendaraannya, nggak tahu dia mau kemana. Dia jalan aja pokoknya. Jalan, lewatin jembatan. Kayaknya kisah ini di Irak sana. Lewatin jembatan, tahu-tahu ketemu orang. Kata dia, ini orang terkenal, orang baik ini. Abu Sufyan ini katakan, "Aku diutus sama Abdullah bin Dinar, engkau suruh ke sana," kata dia. "Ada apa?" kata dia. "Nggak tahu, engkau suruh ke sana." Sudah berangkat, ini sebelum subuh kejadian nih jemaah. Sampai sana. Terus ketemu sama Abdullah bin Dinar ini, ditanya, "Masalahmu apa?" "Loh, aku yang mau tanya sama engkau. Engkau kenapa kirim orang untuk manggil aku ketemu engkau?" kata dia. "Iya, aku semalam gak bisa tidur, mimpi terus. Ada yang datang mengatakan selesaikan urusannya Abu Sufyan." "Urusannya apa?" "Gak tahu aku," kata dia. "Oh gitu, ceritalah dia. Aku punya masalah." Siap. Akhirnya dia perintahkan anak buahnya dikasih duit 20.000 dirham. 20.000 dirham ini setara dengan ya 2.000 dinar, dan setara sekarang 8 kilogram emas seperempat atau setengah dikasih. Kata dia lunasin utangnya, masih tersisa uangnya. Itu tuh kalau orang sabar. Minta sama siapa? Sama Allah. Cuma kita ini kadang-kadang kalau kena musibah, yang ada di pikiran kita siapa? Fulan. Kayaknya ada barang tuh yang masih bisa dijual. Kemana-mana kita hanya cari sebab, lupa dengan yang menciptakan sebab. Tuh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan di api,
Allah katakan kepada api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Artinya sesuatu yang nggak masuk akal. Kalau Allah mau kasih, Allah kasih. Nabi Musa alaihissalam tadi, ketika dikejar-kejar sama Fir'aun sampai ke pantai, udah nggak ada solusi, nggak ada. Orang kalau nggak beriman sama Allah Azza wa Jalla, mungkin dia akan menyerah. Nabi Musa kalla, enggak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Lautan terbelah, jemaah. Terus kenapa kita dalam menghadapi musibah itu kadangkala putus asa gitu loh. Dan merasa udah, aduh, gak ada yang bisa bantu. Allah bisa bantu, jemaah. Itu cerita Nabi Musa. Bagaimana cerita Nabi Isa yang dikejar-kejar mau dibunuh, jemaah. Mau dibunuh. Sudah datang itu pasukan Romawi. Sudah berada di depan rumah, sudah nunggu. Apa yang terjadi? Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Allah angkat. Dan Allah rupakan satu orang di sana seperti Nabi Isa yang laporan itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam mau dibunuh di kota Mekah. Iya. Beliau akhirnya meninggalkan kota Mekah, sembunyi di dalam gua. Banyak cerita, ada burung dara, ada laba-laba, apa. Sebagian cerita itu ada yang benar, ada yang dhaif. Tapi yang jelas Allah yang menyelamatkan. Tapi perlu usaha. Beliau keluar dari rumahnya. Beliau sembunyi di dalam gua selama 3 malam, baru beliau pergi. Selesai ujian beliau, enggak. Beliau itu ditinggal mati sama istrinya. Ditinggal mati sama putranya lagi, ditinggal mati sama Ruqayyah, ditinggal mati sama Ummu Kulthum, ditinggal mati sama Zainab, ditinggal mati sama Ibrahim. Diuji sama Allah, nggak ada ceritanya selesai ujian itu. Aduh, udah, anak kepingin istirahat dan nggak bisa. Yang ada memang kudu sabar, dan antum perlu, memang kita itu perlu ya suntikan kesabaran. Kalau sabarnya antum sudah mulai habis, belanja lagi antum. Kemana belanja? Ya datang kajian. Datang kajian. Ahibati fillah, di antara tadi nikmat Allah yang besar adalah nikmat sabar ya. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, maka Allah akan bikin dia jadi penyabar. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa ma uqtiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Allah tidak memberikan karunia kepada hambanya yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nggak ada, jemaah. Jadi kalau bicara nikmat Allah tuh sabar. Kenapa? Karena tadi dalam semua lini kehidupan kita butuh sabar. Melaksanakan perintah butuh sabar. Menjauhi larangan butuh sabar. Nabi Yusuf ujiannya dibuang sama keluarganya, dijual. Beliau nggak bisa berbuat apa-apa. Dibuang sana dalam sumur ya, kemudian dijual. Beliau sabar. Diuji lagi sama perempuan. Bayangin, lebih berat mana ujiannya? Ujian dicampakkan oleh keluarga dengan ujian ada perempuan yang mau sama antum. Lebih berat mana antumnya? Mana Ustaznya? Wallahi sahih, antum butuh sabar lebih. Makanya Nabi Yusuf minta penjara. Kalau aku tetap di sini, rusak. Kadang-kadang kesabaran itu membutuhkan kita berkorban, mengorbankan kebebasan kita, mengorbankan pekerjaan kita. Anak harus tinggalkan pekerjaan ini. Oh, gimana? Antum makan apa? Terserah Allah sudah. Anak maksiat terus tempat ini. Minal ismah anda tajid, kata Imam Syafi'i mengatakan, termasuk penjagaan Allah itu ketika antum mau berbuat jahat, mau berbuat dosa, nggak ada sarana untuk berbuat dosa. Itu penjagaan Allah buat antum. Antum mau berangkat ke tempat maksiat, tahu-tahu disegel. Oh, segel sudah. Itu termasuk penjagaan Allah loh. Itu termasuk penjagaan Allah. Antum mau berangkat ke tempat maksiat, tahu-tahu mogok. Ya Allah, kayaknya nggak boleh. Betul, nggak boleh memang antum. Sejak sebelum berangkat antum nggak boleh melakukan itu. Jangan nunggu mogok terus baru ngomong
Nggak boleh. Loh, nggak boleh. Cuma tadi termasuk penjagaan Allah itu ketika seorang dibikin nggak ada sarana untuk berbuat dosa, itu nikmat. Apa yang membantu kita untuk bersabar ya? Yang pertama, agar antum bisa bersabar, antum harus ingat dengan pahala yang Allah berikan. Kenapa ada orang-orang yang kerja di laut 2 pekan di daratan? Kenapa dia kok mau jamaah? Fulus. Iya. Nggak apa-apa. Ada yang merantau ke Malaysia, pulang setahun sekali. Ada yang merantau ke luar negeri, pulang 2 tahun sekali. Kenapa antum mau? Kok sabar antum berpisah sama keluarga antum? Karena dia memikirkan imbalannya. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dikasih pahala tanpa perhitungan. Kalau yang lainnya pahalanya ditakar, sabar ini tanpa perhitungan. Makanya nanti pada hari kiamat ketika Allah membagikan pahala buat orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala, ya nggak semua dalam kehidupan ini beruntung. Secara ekonomi, secara fisik. Tadi cerita perempuan yang sakit tadi, yang hitam itu, ketika dikasih pilihan, dia antara masuk didoakan kemudian dia sembuh, atau dia sabar tapi masuk surga. Kata dia, sabar aja, karena masuk surga sabar aja. Tapi doakan supaya tidak tersingkap auratku. Bayangin. Maka dari orang kalau ingat dengan pahala, dia akan sabar. Seperti urusan dunia tadi. Kenapa orang-orang di Jakarta ini sabar sama macet? Anak kalau sudah kena macet kepingin pulang ke Jember. Karena anak nggak, ada orang Ustaz pindah ke Jakarta. Na'udzubillah. Anak ngomong. Tapi tadi ada orang yang sabar tiap hari naik motor ya, sampai hitam dia jangan. Berangkat putih pulang itu sampai keluarga lihat kok kayak gini sekarang. Bersabar katanya. Demi apa? Fulus. Karena dia tahu anak gimana di sini, anak kerja punya kerjaan dan gaji anak bagus di sini. Maka kemudian orang itu bersabar. Makanya tadi nanti orang-orang yang hidupnya senang di dunia, yang secara fisik, secara ekonomi bagus ya, ketika melihat Allah membagikan pahala buat orang-orang yang dikasih bala, mereka ingin kulit mereka digunting-gunting jamaah. Kok banyak banget pahalanya buat mereka? Ya jelaslah. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sebanding dengan kesusahan yang dialami. Enggak sama orang yang ke masjid jalan kaki sama yang antum naik mobil. Apalagi sekarang ada motor listrik. Yang ini jalan kaki, Masya Allah, nggak beli motor listrik kan tadi. Cuma pahala itu sesuai dengan kelelahan dan kesusahan. Makanya ketika ada seorang sahabat yang dia rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, dia sholat selalu di Masjid Nabawi. Di kampungnya ada musola, ada masjid, cuma dia sholat di Masjid Nabawi. Rumah dia kira-kira di Bani Salimah, Masjid Kiblaten. Kalau antum ke Madinah itu ada Masjid Kiblaten. Dia selalu jalan kayak, kata temannya, antum kenapa nggak beli keledai lah atau apa, supaya ya nggak capek gitu. Apa kata orang ini? Aku nggak kepingin rumahku dekat masjid, nggak kepingin. Aku kepingin langkahku dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi orang ketika tahu dengan pahalanya, Subhanallah. Kemudian ada sebuah cerita diceritakan oleh Abul Mahasin Taghri di kitabnya Duyumuz Zahirah. Dia cerita ketika Raja Nuruddin Mahmud Zinki itu menaklukkan Banias, salah satu negeri itu, ditaklukkan negeri itu, bersama dia ada saudaranya Nasruddin. Nasruddin ini tahu-tahu kena panah yang matanya hilang, maksudnya kena matanya dia, sehingga dia buta satu. Apa kata saudaranya? Nuruddin mengatakan, "Lau kushifat amma uidda laka minal ajr." Kalau dibukakan buat engkau ya, pahala yang engkau dapat
diselamatkan gara-gara hilang matamu satu, engkau kepingin dua-duanya hilang. Langsung dia bersyukur sama Allah. Betul ya. Jadi semua itu ada hitungannya sama Allah. Kita lihat penyakit yang sakit kepala, apakah sama pahalanya dengan yang Allah bikin dia stroke? Nggak sama pahalanya. Jadi sesuai dengan kelelahan. Pokoknya antum ketika melihat, ya Allah, insya Allah kasih pahala yang besar. Dunia ini cuma sebentar, aku akan meninggalkannya. Antum akan sabar. Kemudian yang kedua, ya tadi ana ceritakan para nabi, supaya antum bisa ambil pelajaran dari mereka. Nabi aja dikasih ujian kayak gitu, padahal mereka sudah diampuni dosa. Apalagi aku gitu yang banyak dosanya, sehingga antum akan lebih sabar lagi. Kemudian ya perlu yakin bahwa kalau antum bermasalah sama orang mendolimin antum, antum akan dikumpulkan sama orang itu nanti, dan antum akan ngambil hak antum full. Ya udah tenang. Kita kan kadang-kala jadi, oh ya Allah, ini anak dizolimin sama orang ya. Sampai ada kasus di pengadilan, bapak sama orang lain itu kasus sampai turun ke anaknya, nggak selesai sengketa. Ketika itu sudahlah, anak akan tuntut di akhir, anak akan ketemu sama dia, selesai. Boleh nuntut. Jadi ketika kita yakin hak kita akan kembali kepada kita, maka kita akan sabar. Kemudian melihat kepada yang di bawah kita, yang ujiannya lebih berat dari kita, sehingga dengan itu kita akan lebih, insya Allah, anak cuma hilang motor, fulan hilang matanya, sejak lahir nggak bisa ngelihat dia, antum ya Allah. Maka tolong jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Dan apapun musibah yang menimpa kita, mesti ada yang lebih berat dari kita. Dan musibah datang untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita. Kenapa Nabi SAW menganjurkan kita kok untuk dekat sama orang miskin, ya, duduklah sama orang miskin, kumpul sama mereka. Itu membuat kita jadi nerima dengan kondisi kita, jemaah. Ketika antum lihat ada orang, antum makan apa? Wallahu a'lam lah. Kalau enggak hari ini puasa. Seperti itu. Jangan ngelihat ke atas. Melihat orang, Masya Allah, bagi emak-emak nih, kalau sudah melihat temennya kulitnya lebih putih, lebih bagus, ya Allah, aku kok gelap gini ya. Ini kayaknya karena bapakku nikah sama ibu, salah pilih ibu. Kan salah pilih ibu. Nggak ada gitu, ya sudah memang takdirnya kayak gitu. Kalau engkau gelap, ada yang lebih gelap gitu. Dengan itu engkau, alhamdulillah. Anak ingat anak punya kakek rahimahullah, dia cerita waktu dia haji, dia nggak putih. Ketika haji, dia cerita, aku kumpul sama orang-orang yang dari Afrika, kelihatan putih, gitu kan. Itu termasuk orang menghibur diri, alhamdulillah gitu loh. Dia kata itu baik. Tapi kalau kumpul sama orang yang lebih putih, akhirnya kita nggak jadi bersyukur sama nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, dan banyak berdoa yang memohon kepada Allah agar dikasih kesabaran, usaha dan doa. Sambil tadi melihat bagaimana sabarnya para nabi, bagaimana orang-orang yang kasih musibah lebih besar, dan yakin bahwasanya dalam musibah itu ada hikmahnya.